Waktu pertama dibangun, Titanic adalah salah satu kapal penumpang paling besar dan mewah dengan fitur-fitur kelas atas seperti tangga megah, kolam renang, dan ruangan olahraga. Orang-orang berpikir kapal ini tidak bisa tenggelam karena perlengkapan keamanannya yang maju. Tenggelamnya kapal ini secara tragis pada pelayaran perdananya di tahun 1912 membuktikan sebaliknya. Baru pada tahun 1985, bangkai Titanic akhirnya ditemukan menggunakan teknologi sonar yang canggih. Sejak ribuan barang ditemukan dari Titanic, banyak diantaranya dipajang atau dijual dalam pelelangan. Barang-barang seperti perhiasan, jaket pelampung, daftar menu dari restoran kapal itu, atau bahkan sepetak sampel karpet dari kabin kelas 1, semuanya membuat publik terkesima dan mengisahkan cerita tentang para penumpangnya. Ilmuwan telah berusaha menemukan strategi untuk mengangkat bangkai Titanic. Bukannya untuk dipajang, tapi supaya bisa diteliti lebih lanjut. Dan yang lebih penting, untuk mencegah kapal itu makin rusak di dasar laut. Ada yang menyarankan untuk mengisi kapal itu dengan bola pingpong supaya bisa mengapung. Sementara orang lain menyarankan untuk mengisinya dengan 198.000 ton vaselin. Solusi kreatif lain juga muncul, menggunakan cakar atau sendok besar untuk mengangkat Titanic. Akhirnya ide ini nggak dipakai. Menggunakan 1,5 juta ton nitrogen cair supaya kapal itu membeku dalam bongkahan es yang akan mengapung ke permukaan juga pernah terpikirkan. Tapi semua strategi ini akhirnya terpaksa ditinggalkan karena Titanic terlalu rapuh untuk bisa dipulihkan lagi. Selagi pagar haluan Titanic yang ikonis itu terancam runtuh, bakteri pemakan logam terus saja mengunyah kapal laut itu. Sebuah perusahaan eksplorasi bawah laut berencana untuk mengumpulkan data mengenai kerusakan kapal itu dalam ekspedisi tahunan. Mereka berharap ini akan membantu mereka mempelajari lebih jauh tentang Titanic dan juga tentang ekosistem yang diciptakan bangkai kapal itu. Kapal laut yang berusia lebih dari 100 tahun ini juga mengalami kerusakan karena diterpa arus laut dalam setiap harinya. Beberapa ahli memperkirakan kapal ini akan hilang dalam beberapa dekade ke depan karena lubang besar di lambungnya. Dek yang dipadati penumpang saat kapal tenggelam sudah runtuh. Ruang olahraga di dekat tangga megahnya juga sudah runtuh. Dan ekspedisi tahun 2019 menemukan bahwa bak mandi kapten yang tampak setelah tembok luar kabin kapten runtuh sudah tidak ada lagi. Ekspedisi tahunan itu juga mengumpulkan data tentang makhluk yang hidup di sana, termasuk kepiting dan batu karang. Anehnya, ada banyak spesies yang cuma terlihat di bangkai kapal Titanic. Jadi ilmuwan pun penasaran untuk mencari tahu lebih jauh. Makhluk yang paling terkenal di antaranya adalah Halomonas titanicae. Ini adalah sebuah bakteri yang ditemukan di bangkai kapal Titanic. Yang menarik tentang makhluk ini adalah dia bisa bertahan di lingkungan yang sangat asin. Bakteri ini juga tahan terhadap beberapa antibiotik, gak kayak bakteri jenis lain. Mungkin karena bakteri super inilah kerusakan di lambung kapal besi itu terjadi begitu cepat. Ekspedisi itu juga meneliti puing-puing dan artefak. Masih ada jejak-jejak kecil barang-barang pribadi seperti pakaian dan koper di sana. Salah satu cerita paling menarik dari artefak Titanic adalah tentang sepatu penumpang. Kebanyakan barang-barang dari Titanic yang hilang di laut rusak atau menghilang seluruhnya, tapi tidak dengan sepatu. Sepatu ini sepertinya bisa menahan kondisi keras di dalam laut. Terlebih lagi, kulit di kebanyakan sepatu itu masih terawetkan dengan sempurna. Mungkin karena tanin, yakni zat yang digunakan dalam penyamakan kulit. Zat ini membantu sepatu untuk tetap tahan dari bakteri perusak yang ditemukan di bawah laut. Semua penemuan ini mungkin bikin kamu tertarik ya. Kalau begitu, aku punya kabar baik buat kamu. Kamu mungkin bisa ikut dalam ekspedisi itu. Untuk bisa menjelajahi Titanic secara langsung, kamu harus bikin rencana lebih dulu dan mendaftarkan diri sebagai spesialis misi bersama OceanGate, perusahaan yang bertanggung jawab dalam perjalanan ini. Tapi, pengalaman ini tentunya butuh biaya besar, $250.000. Meski biayanya tinggi, pengalaman sekali seumur hidup ini banyak diminati karena terbatasnya tempat yang tersedia. Kalau mampu ikut ekspedisi itu, kamu berkesempatan untuk berkolaborasi dengan para ahli biologi kelautan, oseanografi, ahli Titanic, DNA, dan ahli bawah laut.
Akomodasi dan makanan selama di kapal pendukung penyelaman juga sudah termasuk. Begitu juga pelatihan dan bimbingan dari para ahli sebelum dan selama misi berlangsung. Terakhir, kamu bahkan nggak perlu membawa peralatan sendiri karena peralatan dari ekspedisi juga sudah tersedia. Kapal tentu sudah berevolusi dan lebih modern sekarang, dan kini kita punya teknologi yang jauh lebih baik daripada yang dimiliki Titanic. Tapi kapal ini tetap menjadi bagian sejarah yang luar biasa karena fitur-fiturnya yang tidak biasa. Seperti fakta bahwa peluit Titanic yang cukup nyaring sampai bisa terdengar sejauh lebih dari 18 km. Atau fakta bahwa lambung kapal ini dicat dengan campuran khusus timah merah dan minyak biji rami yang diyakini efektif mencegah pertumbuhan rumput laut dan organisme laut lainnya. Namun, tidak seperti yang dipercaya orang pada umumnya, keempat cerobong asap kapal yang ikonis itu tidak fungsional dan cuma digunakan untuk ventilasi dan estetika. Mungkin salah satu kekurangan terbesarnya adalah jumlah sekoci. Meski berukuran besar dan mewah, cuma ada 20 sekoci di atas Titanic, dan jumlah itu tidak cukup untuk bisa menyelamatkan semua penumpang dan kru begitu menabrak gunung es. Titanic mungkin kapal karam yang paling terkenal, tapi dia bukan satu-satunya. Armada Kubilai Khan juga menceritakan kisah serupa. Ini adalah pasukan angkatan laut besar yang ditugaskan oleh penguasa kerajaan Mongol Kubilai Khan pada abad ke-13. Armada ini dimaksudkan untuk melakukan perjalanan ke Jepang dan menjadikan bangsa Mongol sebagai penguasa terkuat di wilayah itu. Namun pada tahun 1281, armada ini diduga terjebak cuaca buruk dan mengalami kerusakan parah dengan banyak kapal yang hancur. Menurut legenda, armada ini hancur karena badai topan besar yang kemudian dikenal dengan nama kamikaze atau angin ilahi. Badai kuat ini diyakini dikirim oleh roh-roh petinggi untuk melindungi Jepang dari bangsa Mongol. Kebenaran tentang menghilangnya badai ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Namun, bangkai armada itu atau sebagiannya ternyata sudah ditemukan di tahun 1980-an oleh para arkeolog Asia. Mereka menggali di seluruh situs dan meneliti reruntuhan kapal di sebuah lokasi di dekat Teluk Imari. Bangkai kapal itu diyakini sebagai penemuan arkeolog penting sampai saat ini, karena memberi kita petunjuk tentang betapa siapnya bangsa Mongol dengan kapal-kapal mereka. Kisah tragis lainnya adalah kisah RMS Empress of Ireland. Ini adalah kapal penumpang Britania yang beroperasi hingga bulan Mei 1914. Saat itu kapal ini berlayar dari Quebec City ke Liverpool, tapi menabrak kapal pengangkut batu bara Norwegia SS Torstad dalam kabut tebal di lepas pantai Rimouski, Quebec. Tabrakan itu menyebabkan lubang besar di sisi Empress of Ireland, dan kapal itu mulai kemasukan air dengan cepat dan tenggelam. Kru dan penumpangnya lengah dan banyak yang tidak sempat evakuasi. Secara keseluruhan ada 1.012 orang yang tewas dalam bencana itu, menjadikannya salah satu tabrakan laut paling parah dalam sejarah Kanada. Upaya penyelamatan terhambat oleh visibilitas yang rendah dan fakta bahwa banyak sekoci rusak dan tidak bisa dipakai. Hanya 465 orang yang selamat dari tenggelamnya kapal itu, dan banyak dari mereka diselamatkan oleh Storstad yang tetap berada di area itu meski kapal itu sendiri rusak. Tenggelamnya kapal Empress of Ireland merupakan tragedi nasional Kanada, dan hal ini menyebabkan perubahan dalam peraturan keselamatan maritim dan pembentukan penjaga pantai. Kapal itu masih terbaring di dasar sungai Saint Lawrence, dan lokasi itu telah menjadi situs penyelaman populer di kalangan peminat diving.